Salam, jumpa kembali dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Pada pertemuan kita kali ini, kita telah memasuki materi ketiga di semester genap kali ini dan akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Dan kali ini kita khusus akan membahas tentang pengertian pencemaran serta pencemaran air. Anak-anakku sekalian, sebuah komunitas yang diberi nama Diverse Clean Action yang disingkat DCA meliris temuan bahwa 63% sampah di laut Indonesia berupa sampah plastik sekali pakai. Nah, angka ini menggambarkan parahnya pencemaran di laut Indonesia. Dan jika sampah plastik ini tidak dikendalikan atau dikelola dengan baik, maka dapat terjadi proses pelapukan menjadi mikro dan nanoplastik yang akan merusak ekosistem pesisir dan dimakan oleh plankton serta ikan. Hal ini merupakan salah satu masalah pencemaran di lingkungan sekitar kita. Nah, apa saja pencemaran lingkungan itu dan bagaimanakah upaya kita untuk menanggulanginya? Marilah kita pelajari bersama pada bab ini. Anak-anakku, pernahkah kamu memperhatikan sampah yang bertumpuk di pinggir jalan? Serta banyaknya asap kendaraan bermotor atau asap pembakaran hutan. Dan pembuangan limbah industri ke sungai. Nah, semua masalah ini merupakan beberapa contoh nyata dari pencemaran lingkungan yang terjadi di sekitar kita. Pencemaran lingkungan ini dapat menyebabkan terjadinya kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya zat, benda, atau organisme ke dalam suatu lingkungan yang menyebabkan penurunan kualitas lingkungan. Bahan atau benda yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan dinamakan polutan. Nah, kapan suatu bahan atau benda dikatakan sebagai polutan? Iya, apabila kadarnya melebihi batas kadar normal atau di ambang batas. Kemudian berada pada waktu yang tidak tepat dan berada pada tempat yang tidak semestinya. Manusia tidak dapat mencegah pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh faktor alam. Tetapi manusia hanya dapat mengendalikan pencemaran yang diakibatkan oleh faktor kegiatannya sendiri, seperti limbah rumah tangga, industri, zat-zat kimia berbahaya, tumpahan minyak, asap hasil pembakaran hutan dan minyak bumi, serta limbah nuklir. Pencemaran lingkungan terdiri dari pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Dan pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang pencemaran air. Nah, anak-anakku, lingkungan air yang telah tercemar itu ditandai dengan adanya perubahan warna, berbau, memiliki suhu yang sangat asam, mengandung zat kimia berlebihan, dan mengandung kuman penyebab penyakit. Beberapa faktor yang menyebabkan pencemaran air yaitu limbah cair industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Pestisida dan pupuk yang terbawa oleh air dan menuju ke sumber mata air yang telah terakumulasi akan menyebabkan pencemaran. Air limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak yang tidak menguntungkan bagi lingkungan, seperti penurunan kualitas lingkungan, gangguan kesehatan, pemekatan hayati, mengganggu pemandangan, dan mempercepat proses kerusakan benda. Anak-anakku sekalian, penurunan kualitas lingkungan sebagai salah satu dampak dari air limbah yang tidak dikelola dengan baik, yaitu seperti gambar pada slide ini, di mana banyak enceng gondok yang tumbuh di sungai. Nah, ini disebabkan karena pembuangan limbah organik ke dalam perairan yang menyebabkan peningkatan mikroorganisme atau kesuburan tanaman air. Dan ini akan menghambat masuknya cahaya matahari ke dalam air
yang menyebabkan berkurangnya kandungan oksigen yang terlarut dalam air, sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem di dalamnya. Dampak berikutnya dari air limbah yang tidak dikelola dengan baik adalah gangguan kesehatan. Nah, anak-anakku, air limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai penyakit. Dan tidak menutup kemungkinan di dalam air limbah tersebut mengandung virus dan bakteri yang menyebabkan penyakit seperti disentri, tifus, kolera, dan hepatitis A. Dampak berikutnya adalah pemekatan hayati. Nah, perairan yang tercemar berdampak pada terganggunya keseimbangan ekosistem. Misalnya, suatu zat pencemar terkontaminasi di dalam tubuh tumbuhan air, maka hewan yang memakan tumbuhan air akan ikut terkontaminasi juga. Demikian seterusnya sampai pada konsumen puncak. Dampak selanjutnya adalah mengganggu pemandangan. Nah, anak-anakku, kadang-kadang air limbah mengandung polutan yang tidak mengganggu kesehatan dan ekosistem, tetapi mengganggu pemandangan kota. Nah, meskipun air yang tercemar tidak menimbulkan bau, namun perubahan warna air mengganggu pemandangan mata kita. Dan hal ini tentu mengganggu kenyamanan dan keasrian kota. Dampak selanjutnya adalah mempercepat proses kerusakan benda. Nah, ada sebagian air limbah yang mengandung zat yang dapat diubah oleh bakteri anaerob menjadi gas yang dapat merusak seperti H2S. Dan gas ini dapat mempercepat proses perkaratan pada besi. Nah, anak-anakku, agar kita bisa terhindar dari masalah seperti ini, maka sebaiknya sebelum dibuang ke sungai, air limbah harus diolah terlebih dahulu dan memenuhi ketentuan baku mutu air limbah. Cara penanggulangan pencemaran air. Nah, anak-anakku, sebagian besar pencemaran air disebabkan oleh kegiatan manusia yang tidak memperhatikan lingkungan. Nah, guna mencegah semakin bertambahnya pencemaran air, maka manusia dapat melakukan upaya pencegahan dan penanggulangannya. Yang pertama, membiasakan diri disiplin dengan membuang sampah pada tempat sampah. Kedua, membuat septic tank sebagai tempat khusus untuk menampung tinja atau feses. Ketiga, tidak mendirikan bangunan di sekitar daerah aliran sungai. Yang keempat, industri-industri mempunyai alat untuk pengolahan limbah sehingga sebelum limbah dibuang ke lingkungan, limbah tersebut sudah melalui pengolahan terlebih dahulu. Dan yang kelima, tidak menggunakan sungai untuk mencuci pakaian, kendaraan, dan ternak. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kita akan bertemu kembali pada pembahasan berikut, khusus akan membahas tentang pencemaran udara dan pencemaran tanah. Sampai jumpa.